Yang kami hormati Ibu Fitri Al-Wafa selaku dan akhwat Fitria yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat bersua kembali di masjid besar kita hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti diskusi kajian kegiatan kemuslimahan dengan tema Jangan Gadaikan Kehormatanmu dari Cinta yang Sama. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya kepada seluruh umat muslim. Semoga dengan bersalawat kita senantiasa diberikan syafaatnya oleh beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya dari Mukarrabah yang akan memandu acara kita pada pagi hari. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memulai kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dahulu acara hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Nova kepada kakak di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Jazakillahu khairan kepada Kak Nova. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Fitria Ulfa. Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Fitria Ulfa, tempat tanggal lahir Medan 12 September 1977, alamat Jalannya Lekir Klaster Edois, email ulfavita@gmail.com, moto hidup mulia atau mati syahid, Masya Allah. Pekerjaan IRT dosen, media sosial Facebook Fitria Ulfa, riwayat pendidikan SMA Negeri 3 Bogor, S1 IPB, S2 IPB, riwayat organisasi Salimah PD Tanjung Pinang, dan DPM KM IPB. Baik, sebagaimana yang telah kita tunggu-tunggu, kita akan memasuki acara kita pada hari ini, yaitu mengenai diskusi kajian kemuslimahan dengan tema Jangan Gadaikan Kehormatanmu dari Cinta yang Semu, yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Fitria Ulfa. Kepada Ibu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini walaupun tadi sempat kritis sedikit ya, dan juga maaf tadi membuat saya dari terlambat karena berangkat dengan hujan dan rumah saya kayak bocor, jadi saya harus nyiapin ember dulu gitu ya, khawatir hujannya lebat. Alhamdulillah, alhamdulillah, apapun yang Allah berikan hari ini semua adalah sesuatu yang kita syukuri. Kenapa? Karena sesungguhnya kenikmatan sekecil apapun yang kita terima pada hari ini, semua hakikatnya adalah Allah. Maka semoga bentuk kesyukuran kita kepada Allah tadi, dan kita bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambah dengan nikmat yang lain. Salam dan salam semoga selalu kita curahkan kepada teladan kita dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga semoga tercurah kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga mudah-mudahan kepada kita Rasulullah, yang mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa istiqomah hingga akhir hayat kita nanti masing-masing. Baik, alhamdulillah nikmat Allah. Pagi ini saya disuruh menyampaikan tentang jangan gadaikan kehormatanmu ya, dengan cinta yang semu. Saya tanya dulu deh sama kalian, cinta yang semu itu kayak gimana sih? Cinta yang semu itu gimana? Semua. Kalau semua enak kan, semua ayam, semua jengkol gitu ya. Kalau itu enak, nggak ada yang mau. Tapi kalau semua itu apa maksudnya cinta yang semua? Tidak jelas. Semua itu apa sih? Tidak jelas. Palsu. Yes, itu palsu. Berarti jangan gadaikan kehormatan kita hanya karena cinta yang palsu. Cinta yang seperti apa yang palsu itu? Apa? Aisyah? Nafsu ditanya cinta. Oke. Terus kalau gitu cinta yang asli yang gimana? Kalau cinta yang sebetulnya adalah cinta yang palsu, kalau yang aslinya gimana? Yang asli gimana?
Sebetulnya menarik sekali gitu judulnya, ya, jangan jadikan pengorbanan dengan cinta yang semu. Cinta yang semu itu gimana betul? Ya, cinta yang semu itu adalah cinta yang palsu. Dalam arti palsu itu bukan berarti dia tidak ada. Ya, cinta itu ada. Cinta yang artinya yang tadi katakan itu ada. Ya. Tapi dia dimaksud dengan cinta yang tidak semu, ya, itu adalah cinta yang melandaskan kepada Allah. Ya. Jadi kalau kemudian tadi dikatakan cinta yang semu itu adalah cinta yang palsu, gitu ya. Kemudian cinta yang asli itu adalah cinta yang yang tidak dilandasi sama palsu, gitu ya. Maka kalau dikatakan jadi yang menjadikan pemandang dengan cinta yang seperti itu seperti apa? Apakah kemudian cinta kita kepada orang tua itu adalah cinta yang semu? Atau sebaliknya cinta orang tua kepada anak itu juga adalah cinta yang semu? Ya? Jadi yang dimaksud dengan cinta yang semu di sini adalah ketika kita mendapatkan sesuatu, gitu ya. Ketika kita mencintai sesuatu itu tidak dilandasi atas dasar cinta kita kepada Allah. Yang paling yang ingin disinggung, gitu ya, dari kajian ini adalah ketika kita mencintai lawan jenis kita, gitu ya, itu bukan karena Allah, tapi hanya karena tadi ingin menuruti nafsu di dalam diri kita. Manusia punya nafsu kan? Ya, dan itu adalah fitrahnya manusia, sesuatu yang Allah berikan kepada manusia. Kalau nggak punya nafsu itu bahaya. Kok bisa bu? Oh iya, gitu ya. Kalau kalian nggak punya nafsu, coba kalau kalian lagi sakit, nafsu makan nggak biasanya? Iya, nafsu makan ya itu hilang kalau sakit sedang sakit. Dan ketika kemudian kita tidak punya nafsu makan, kita mau makan apapun, bahkan sekali itu adalah makan yang paling kita suka, kita juga biasanya nggak mau. Ya, walaupun makannya itu juga mahal, gitu ya. Kemudian itu adalah makanan kesukaan kita. Tapi kalau kita lagi nggak punya nafsu makan, gitu ya, mau disodorin, gitu ya, di makanan kita seberapa banyak pun kita nggak akan mau. Artinya nafsu itu ada dalam diri manusia, gitu ya. Dan itu yang sudah Allah berikan untuk setiap manusia. Cuma yang tidak diperbolehkan itu adalah, gitu ya, ketika kita menuruti nafsu kita, gitu ya, untuk mencintai sesuatu tidak sesuai dengan koridor dari syariat yang sudah Allah turunkan kepada kita. Saksinya saya ulangi ya. Jadi artinya ketika kita mencintai orang tua kita, gitu ya, boleh nggak? Semua nggak kalau gitu. Tidak. Kenapa? Karena cinta kita pada orang tua harusnya itu sudah kita berikan tanpa harus diminta, tanpa harus orang tua itu menanyakan, ya, atau meminta bukti dari apa bukti cinta kita. Itu sudah seharusnya kita berikan kepada mereka. Gak perlu lagi kemudian nanyakan nafsu saya pengen ya ini kayak orang mencintai orang tua saya, gitu kan. Gak perlu lagi ditanyakan begitu. Kenapa? Karena memang harusnya cinta kita kepada orang tua itu sudah otomatis kita berikan kepada mereka. Atau sebaliknya cinta orang tua kepada anak gak diminta pun, gitu ya. Yang namanya orang tua itu pasti akan memberikan cintanya kepada anaknya. Gak usah kalian minta, gak usah kalian tanya, gitu ya. Tapi pasti, gitu ya, orang tua itu pasti akan memberikan cintanya kepada kita. Saya kemarin ke Kijang, kita ke salah satu teman kalian. Terus, saya sebenarnya menarik, gitu ya, yang membuat saya di awal, gitu ya, itu adalah bukti cinta orang tua. Ketika orang tuanya itu mengatakan, ibunya itu mengatakan, gitu ya, dia kalau belum sampai, Bu, terus belum WA saya bilang saya sudah sampai, itu saya nggak kenal, Bu. Sebegitu besarnya cinta dan kekhawatiran orang tua kepada anaknya. Jadi ibu itu baru akan tenang karena rumahnya di Kijang, kuliah di Umrah, gitu ya, berlompat bolak-balik. Jadi ibunya itu bilang kalau anaknya belum WA bilang sudah sampai, gitu ya, itu nggak pernah nanti Umrah. Coba bayangkan, ya. Itulah bukti cinta dari seorang orang tua kepada anaknya. Sampai nggak tenang gitu, mengapa-ngapa itu nggak tenang gitu. Padahal ada dari Kijang ke Dompa. Tapi kalau anaknya belum WA bilang sudah sampai mak, gitu ya, itu belum tenang hati ibunya. Nah, itu adalah bukti cinta orang tua kepada anaknya. Dan itu tak perlu diminta, gitu ya. Mereka nggak diminta pasti akan memberikan cintanya itu kepada anaknya. Nanti ya, insya Allah kalian kan senantikan menjadi seorang ibu, gitu ya, yang kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang tua itu, gitu ya, punya cinta kepada anak. Gak usah minta, dia pasti mereka punya. Sebulan
sebidang cinta, bahkan sebesar apapun kalian minta, itu mereka tak akan mencinta kepada itu. Dia cinta pada anak, cinta pada orang tua, bukan cinta yang sama. Kemudian cinta kepada saudara, itu juga bukan cinta yang sama seharusnya. Ya. Sudah seharusnya kita sebagaimana kata Rasulullah, ya, tidak dikatakan beriman seorang muslim sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kata Rasulullah, gitu ya, kita itu belum disebut beriman kalau, ya, kecintaan kita kepada saudara kita itu belum sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bu, itu gimana dirinya, Bu? Ya begitu supaya kita bisa mencintai saudara kita. Kalau zamannya Rasulullah dulu, gitu ya, dari sirah-sirahnya beliau, itu Masya Allah, gitu ya. Banyak sekali sirah yang menceritakan sebagaimana mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Contoh gitu, ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah, dia mengatakan, ketika Rasulullah memakai sorban yang bagus, gitu, baju yang bagus, kemudian ada saudara yang mengatakan, ya Rasulullah, ya bagus sekali itu sorban. Apa yang dilakukan oleh beliau? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah beliau mencopot sorbannya, dan kemudian menyerahkan kepada saudaranya. Kalau kita, gitu ya, ini bagus ya, ini jilbabnya, oh iya, itu kan bikin di sini. Terus udah sering dipakai-pakai, gitu ya. Itu artinya apa? Itu Rasulullah tadi, dia menunjukkan bagaimana kemudian kecintaannya kepada saudaranya itu jauh lebih kecintaannya kepada diri sendiri. Sehingga apa yang disukai oleh saudaranya itu ingin dia berikan kepada saudaranya. Apa kisah? Ini kisahnya memang agak ini ya, tapi bukan dari sisi kecintaannya. Kisah seorang sahabat, saya lupa, Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Ketika beliau itu hijrah dari kota ke Madinah, ya. Kemudian kan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari kota ke Madinah, gitu ya, yang hijrah disebut kaum muhajirin, kemudian di Madinah disebut kaum ansor, gitu ya. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka, gitu ya. Muhajirin satu disaudarakan dengan ansor yang satu, muhajirin dua disaudarakan dengan ansor yang kedua. Dan begitu juga dia kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Dia dapat ke Madinah, kemudian dipersaudarakan. Saya tapi agak lupa nama-namanya ya, maaf. Tapi memang ini ceritanya ada, sirahnya ada. Dipersaudarakan, kemudian datang ke Madinah, gitu ya, kemudian orang yang dipersaudarakan dengannya. Kemudian kata saudaranya begini kepada beliau. Ini maaf ya, tapi ini kita bicara masalah cinta ini. Jangan pakai kemudian yang lain-lain. Kemudian saudara itu begini kepada beliau. Coba kau lihat, ya. Punya dua istri, gitu ya, maka dia punya mana yang harus saya akan menceraikan dia. Memang di satu sisi, gitu ya, nanti perempuan itu pasti ada yang protes, kaum feminis sisinya akan protes. Yang penting kita batal, gitu ya. Kemudian mau diceraikan begitu, kemudian diserahkan kepada yang lain, gitu ya. Itu bahasanya nanti kajiannya lain lagi ya. Tapi kalau di sini saya melihatnya gini, bagaimana kemudian, gitu ya, seorang laki-laki yang dia mencintai istrinya, gitu ya, tapi kalau dia bukan mencintai saudaranya, gitu ya, maka dia mau memberikan apa yang dia cintai ke saudaranya. Paham ya? Saya tidak membahas kajian yang tadi, gitu ya, karena itu itu kajian tersendiri, gitu. Dan itu maksudnya itu juga kita perlu dengan lapang dada gitu untuk menerima cinta itu. Tapi saya ingin tahu jawab tadi, bagaimana kemudian kecintaan dia yang namanya suami istri merasa saling mencintai, gitu ya. Kalau ditanya saya cinta nggak dengan suami saya, karena kalau kemudian suami bisa gimana, iya kan, gitu ya. Kalau kemudian suaminya bilang mau nikah lagi gimana, saya belum siap, gitu ya. Itu kan berarti cinta. Ya. Tapi kalau kemudian diminta untuk berpisah, ya itu juga pasti lagi. Kemudian untuk menikah dengan mereka, tapi tadi gitu, kecintaan mereka kepada Allah itu mengalahkan kecintaan mereka kepada yang lainnya. Situ bahasanya, paham ya? Jadi ketika mereka mendapatkan cinta kepada Allah, gitu ya, maka yang lainnya itu diletakkan di bawah. Oke, saksi saya ulangi ya. Atau cerita yang lain, jadi saya diperlukan. Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena faktor usia juga, ya. Ada sahabat Rasulullah yang datang ke sana, dia Nabi Sallallahu
membawa air. Dia mencari ada nggak di antara korban-korban budak yang meninggal itu masih hidup yang bisa ditolong. Kemudian dia datang, ternyata sampai saat ada salah seorang sahabat itu yang kemudian masih hidup dan kemudian merintih minta air. Dan untuk beliau ini dia menjadi salah seorang mujahid. Begitu sampai di sana dan kemudian si mujahid ini mau meminum air yang diberikan dari tadi, kemudian mereka mendengar ada pihak yang lain yang mengatakan air di sebelah yang sana. Maka apa kata si mujahid dia katakan? Hai sahabatku, saudaraku berdoa ini untuk dia. Padahal dalam kondisi sudah terbuka dan dia juga membutuhkan air untuk minum. Akhirnya berpikir kemudian setelah semua ini kepada orang yang di sebelah sana, orang yang kedua, yang sangat kedua. Begitu sampai di sana, orang yang kedua itu minum air untuk minum air dan tidak di sebelah sana. Air. Sama seperti orang yang pertama minum itu mengatakan hal yang sama. Minum air untuk saudara ini di sana. Akhirnya orang ini tadi saudara-saudara itu membawa air untuk orang yang ketiga. Sampai di sana ternyata orang itu sudah meninggal. Dia kembali lagi ke orang yang kedua sudah meninggal. Kembali lagi ke orang yang pertama yang sudah meninggal. Insya Allah ya. Bagaimana kemudian pada saat mereka sedang sakit sekalipun gitu ya, kecintaan mereka terhadap saudaranya itu jauh melebihi dari kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Luar biasa. Bagaimana mereka mencoba dan itu memang mereka buktikan ya, apa yang diminta oleh Rasulullah bahwa yang namanya orang beriman itu adalah ketika mereka mencintai saudaranya itu sama atau bahkan lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Ya, ini siro-siro yang kemudian kalau kita baca itu Masya Allah itu manis gitu rasanya ya. Dan kalau kita melihat atau berkaca pada diri kita sendiri ya, sudah nggak sih kita seperti itu? Jauh. Betul kan? Jauh sekali rasanya. Jangankan berkorban pada saat sedang sempit gitu ya. Itu tadi kan dalam kondisi sedang sempit. Dalam kondisi mereka akan hidup dengan mati, sakaratul maut. Tapi mereka mau mengorbankan diri mereka untuk saudara yang lain. Nah kalau kita jadinya dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang saja gitu ya, mau nggak kita berkorban untuk saudara kita? Nah itulah cinta yang tidak sempurna. Bu, boleh nggak kalau itu kita berikan kepada teman kita yang lawan jenis? Boleh, silahkan, nggak masalah. Kalau memang gitu ya, kecintaan itu tadi kita berikan kepada mereka gitu ya, itu memang karena Allah dan bukan untuk mencari simpati dari si lawan jenis supaya dia suka dengan kita. Itu yang tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau kemudian kita tahu saudara kita walaupun dia lawan jenis dia memang membutuhkan gitu ya sesuatu dari kita, bantuan dari kita, kemudian kita berikan, boleh. Tapi tempatkanlah itu karena cinta kita kepada Allah. Bukan karena kemudian kita ingin supaya dia suka dengan kita, gitu ya, atau nanti kalau bisa dia jadi suami kita misalnya. Bukan karena itu. Paham ya? Makanya jangan jadikan kemampuan kita gitu dengan cinta yang seperti tadi ya. Jangan kemudian kita hanya untuk mencari cinta dari lawan jenis ya. Nah kenapa gitu ya materi yang diminta disampaikan oleh panitia ini saya yakin karena berkaitan dengan ini nanti sebentar lagi tanggal 14 ya. Emang ada apa untuk tanggal 14? Ada apa sih tanggal 14? Kayaknya juga kalian sudah tahu ya, tanggal 14 itu apa sih? Biasanya orang memperingatinya sebagai hari Valentine ya, sebagai hari kasih sayang. Nah, padahal kalau kita mau membaca cerita, kita membaca sejarah terdahulu yang namanya Valentine itu sebetulnya adalah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh agama Nasrani. Ceritanya banyak, silahkan kalian googling saja, itu banyak sekali cerita asal usul kita sejarah tentang Valentine dan sebagainya. Banyak sekali ya yang membahas masalah itu. Tinggal kita aja mau nggak membaca ini, dia mau nggak mencari tahu tentang itu. Ya. Jadi Valentine itu sebetulnya adalah sejarahnya. Ya. Itu adalah salah satu kaitan tidak berkaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Nasrani.
Kita boleh menyemangati mereka, memotivasi mereka, silakan. Karena kayak saya, karena saya dosen, saya punya bimbingan saya juga ada 1, 2, 3, 4, 5 bimbingan saya non muslim, ya. Kemudian boleh nggak saya memotivasi? Boleh, itu kewajiban saya, gitu ya, memotivasi dia menjadi lebih baik dalam kaitannya sebagai manusia, gitu. Sebagai makhluk Allah. Saya motivasi, ayo kamu cepat, kamu nggak kasihan sama orang tuamu, kamu berlama-lama begini, nggak lulus. Udah kamu nggak usah ini, kamu pikirkan aja, aku pikirkan bagaimana orang tua kamu sudah berkorban sekian banyak, mengeluarkan biaya sekian banyak untuk biaya kamu kuliah. Terus kalau kamu sekarang mandek di sini, nggak kasihan dengan pembangunan mereka yang dulu. Boleh, itu kewajiban kita. Bahkan hatta kita ini seorang kafir atau non muslim. Tapi ketika itu sudah menyangkut masalah ibadah, maka waktu didukung, kemudian bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jangan kita ikuti. Jadi kalau masih ada di antara kita yang kemudian ikut-ikutan gitu ya, ada kasih sayang dan sebagainya, nanti dia nggak paham. Dia nggak mau cari tahu gitu ya, apa sih sebetulnya cerita di balik hal kayak itu. Bukan di situ cara kita menunjukkan kalau kita menghargai dan menghormati orang lain, gitu ya. Bukan kemudian dengan ikut kegiatan volunteer dan sebagainya, gitu. Cara kita menunjukkan bahwa kita sayang dengan mereka, tidak seperti itu, ya. Tapi cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada mereka itu adalah dengan kita, gitu ya, menempatkan mereka sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Paham ya? Dan sampai sini saya paham. Jadi ini yang kemudian juga perlu kita ingat dan kita ingatkan kepada teman-teman kita yang lain, gitu ya. Gak usah mentah-mentah itu adalah sesuatu yang kemudian banyak sekali orang yang melakukannya, termasuk media massa kita, gitu ya, media elektronik kita itu kan juga gegap gempita sekali, gitu ya, mengiklankan hal itu. Kita gak usah mentah, ya, jangan kita juga ikutan. Bukan berarti sesuatu yang kemudian banyak didengarkan oleh kita, gitu ya, melalui media elektronik maupun media massa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini hati-hati. Sama juga dengan sekarang bulan Rajab, ya. Bulan Rajab itu kan termasuk salah satu bulan yang diharamkan, ya, oleh Allah atau dimuliakan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Karena di dalam itu memang dilarang untuk berperang, dilarang untuk berbuat maksiat. Makanya Allah mengharamkan 4 bulan ini, gitu ya, untuk bagi kita, gitu, untuk melakukan maksiat. Rasulullah pun itu dengan para sahabat nggak pernah berperang di 4 bulan ini. Nah kemudian karena kita tahu ini adalah bulan yang dimuliakan, maka muncul ibadah nih, gitu ya. Oh berarti puasa dari tanggal 1 Rajab, nanti utamanya begini, puasa 2 Rajab, 3 Rajab, terus gitu sampai di akhir Rajab. Boleh, silahkan mau berpuasa di bulan Rajab, tapi yang tidak boleh adalah ketika kita mengkhususkan, hanya berpuasa tanggal sekian karena ada keutamaan begini dan sebagainya, ya. Sama dengan nanti bulan Sya'ban, masuk bulan Sya'ban itu biasanya juga banyak lagi tuh, terutama kemudian mengkhususkan puasa hanya di tanggal 15 Sya'ban, di 10 Sya'ban, sehingga mungkin ya, kemudian khusus puasa di tanggal 15 saja. Nah itu juga sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi boleh puasa, tapi niatkan puasanya adalah puasa sunnah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Puasa Daud kan, puasa Senin Kamis kan, Yaumul Bid kan, silahkan, boleh, bebas. Tapi kalau mengkhususkan, gitu ya, 1 Rajab puasa nih, ya, karena begini, atau nanti bulan Sya'ban, tanggal 15 puasa, hanya tanggal 15 saja, mengkhususkan diri, itu yang tidak diperbolehkan. Paham ya? Sama dengan tanggal 14 nanti ini, malam ini, ya, boleh kita mengikutinya, gitu ya. Makanya nanti kalau bisa aku juga nggak perlu mengeluarkan statement apapun, gitu ya, misalnya tanggal 14 begitu. Kalau aku bikin justru menceritakan sejarah orang itu seperti apa, itu sebetulnya saya disampaikan, ya. Sehingga menurut kita paham, gitu ya, bahwa
tadi gitu ya, maka cinta kepada siapa yang mesti kita berikan? Pertama kali cinta kepada Allah. Cinta itu apa sih? Kalau bahasa Arabnya itu kan mahabbah. Mahabbah itu artinya apa? Ada yang tahu? Apa itu cinta? Ini kucingnya mau ikut ngaji, mau ikut makan kamu? Dia mau ikut makan ya. Ada yang tahu apa artinya mahabbah? Ada yang tahu? Mahabbah itu berasal dari kata habba, yuhibbu, gitu ya, muhabbatan, yang artinya mencintai secara mendalam. Ya, jadi yang namanya kita cinta, gitu ya, itu kita mencintai secara mendalam. Sebagaimana tadi contoh-contoh, gitu ya, siro-siro yang sudah saya sampaikan itu di awal, itu adalah bentuk kecintaan kita, yang bentuk mahabbah kita, gitu ya. Yang pertama sekali kita tunjukkan adalah kepada Allah. Ya, dalam surat An-Nisa, An-Nisa ayat ada Muhammad dan Rasul ulil amri minkum. Ayat berapa ini? Ada Muhammad dan Rasul ulil amri minkum. 159 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 154. Tapi nanti cari dia ada Muhammad dan Rasul ulil amri minkum. Artinya taatilah Allah, gitu ya, kemudian Rasulullah dan ulul amri di antara kalian. Artinya yang namanya taat itu, gitu ya, itu salah satu bentuk kecintaan kita. Kita taat kalau kita cinta, gitu ya. Maka ketaatan kita, kecintaan kita yang pertama kali kita berikan itu adalah kepada Allah. Dan dia dalam surat An-Nisa 159 kalau tidak salah, 139 gitu ada. Nanti Muhammad itu Rasulullah ulul amri. Berapa? 159 ya. Oh, 59 aja ya, 59 aja. Nanti saya 59. Jadi cinta kita pertama kali kita berikan kepada Allah. Dan cinta kepada Allah ini tidak boleh pakai tapi. Nah, ini harus diingat, ya. Cintanya kita pada Allah itu tidak boleh pakai tapi. Misalnya, iya cinta pada Allah, taat gitu, mau ikut apa kata Allah gitu. Tapi saya belum bisa kayaknya kalau pakai jilbab. Tapi kayaknya berat deh kalau harus begini. Nah, sekali lagi gitu ya, iya cinta sama Allah, tapi bisa nggak ya nggak usah pakai apa namanya jilbab, bisa nggak ya nggak usah puasa. Kalau cinta kita kepada Allah itu nggak boleh pakai kata tapi. Oke, artinya semua yang Allah perintahkan kepada kita, gitu ya, wajib untuk kita ikuti sebagaimana sudah Allah perintahkan, ya, dan Allah sampaikan melalui Rasulullah. Okay. Kemudian yang kedua, cinta tadi kepada siapa? Rasulullah. Sama, itu juga nggak pakai kata tapi. Ya. Kalau cinta kepada Allah kita tunjukkan dengan kita mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kalau cinta kepada Rasulullah kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara mengikuti semua sunahnya. Sunah-sunahnya Rasul. Kalau cinta kepada Allah kita buktikan dengan mengikuti semua aturannya, gitu ya, dan menjauhi larangannya dengan atau tanpa kata tapi, gitu ya, tanpa kata tapi. Kalau dengan Rasulullah bukti cinta kita ikuti dengan mengikuti sunahnya. Sunahnya Rasul apa? Banyak, gitu ya. Saum sunnah, salat malam Rasulullah, masya Allah, gitu ya, salat malamnya. Sampai Aisyah itu pernah menegur Rasulullah, ya Rasul, gitu ya, aku adalah orang yang maksum, orang yang sudah Allah ampuni dosa-dosanya, kenapa kau masih salat malam? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Karena Rasulullah itu kalau salat malam itu dari tengah malam sampai subuh, sampai kakinya kemudian bengkak-bengkak, saking lamanya beliau itu sholat. Kalau kita, gitu ya, 5 menit lagi mau azan subuh baru salat malam, gitu ya. Tapi kalau Rasulullah itu tidak begitu. Maka kadang-kadang orang sudah sholat tuh itu apa namanya ya, lagu-lagu sebelum azan itu, gitu ya, salawat sebelum azan, gitu ya, sekadar, gitu ya, kita baru tidak sholat tahajud. Boleh aja, nggak apa-apa. Walaupun orang sudah apa namanya lagu-lagu di masjid gitu, nggak apa salawat-salawatnya, gitu ya, kalau sebelum azan, gitu ya, boleh bersalat malam.
Bahkan sekarang kemudian azan sudah berkumandang gitu ya, dan kita masih belum selesai salat malam, baru 1 rakaat, selesaikan salat malamnya, nggak apa-apa. Tapi yang tadi kalau Rasulullah itu mencontohkannya dari malam yang sampai akhirnya bengkak gitu ya, sampai kemudian azan subuh berkumandang. Kalaupun belum bisa, gitu ya tadi gitu ya, walaupun 5 menit muazzin baru kita bangun salat malam, silahkan. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Atau puasa, gitu ya, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, gitu ya, Aisyah meriwayatkan Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu Rasulullah puasanya banyak sekali, sampai-sampai hampir seperti menyerupai menyamai di bulan Ramadan. Jadi berarti kalau begitu riwayatnya, gitu ya, sirahnya, berarti kita harus memperbanyak saum, gitu ya, puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Atau kalau kemudian Rasulullah mencontohkan kita makan atau minum pakai tangan kanan, gitu ya, maka kita ikuti juga. Walaupun mungkin kita juga nggak tahu apa sih faedahnya makan dengan tangan kanan. Kenapa sih minum harus duduk? Kadang-kadang kita juga berpikir gitu ya. Kenapa sih Rasulullah nyuruh kita minum sambil duduk? Kenapa sih Rasulullah menyuruh kita tidur itu dirinya ke kanan? Kenapa sih Rasulullah mencontohnya kalau masuk kamar mandi itu kaki kiri? Kadang-kadang kita mikir gitu ya. Kenapa sih kok begitu? Makanya kemudian orang-orang yang kemudian dia berpikirnya dengan logika, itu dengan akal, gitu ya, dia ketika itu tidak masuk di akal dia, masuk di logika dia nggak mau mengerjakannya. Betul nggak? Banyak sekali ya teman-teman kita, gitu, saudara-saudara kita, yang kemudian dia nggak mau mengerjakan itu karena itu nggak masuk dalam logika dia. Apa bedanya setelah mandi kaki kanan kaki kiri? Sama aja. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang meyakini, gitu ya, hal-hal yang baik, dia percaya kepada Allah, dia mengikuti. Kalau kata Rasulullah masuk kaki kamar mandi kaki kiri, dia ikuti masuk kamar mandi kaki kiri. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat dan sahabiah. Sahabiah itu, gitu ya, para sahabat Rasulullah perempuan, begitu turun perintah menutup aurat, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung tarik kain korden itu untuk ditutupkan ke seluruh tubuh mereka. Yang lagi pakai mikir, gitu ya, yang lagi pakai kemudian mempertimbangkan apa sih, gitu ya, kok harus menutup aurat? Kenapa sih, gitu ya, harus begini? Jadi kalau itu cinta pada Rasulullah, nggak perlu pakai apa, nggak usah pakai kata kami, ikuti saja. Walaupun pada saat itu akal kita belum nyampe, belum bisa menerima, gitu ya, kenapa sih harus begitu? Dan ternyata 14 abad kemudian, setelah apa yang diberitakan oleh Rasulullah, baru satu persatu, gitu ya, semua sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan itu ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kita. Contoh nih, saya nggak tahu dapat menyampaikan atau belum, ya kayaknya sering sekali saya sudah menyampaikan. Tidur diri ke kanan, ya. Dulu saya pernah lihat ada kuis di TV itu, benar atau salah, kalau nggak salah pembawa acaranya Tantowiahya atau Tantowiahya itu lupa, kan ada berada itu ya. Kemudian ditanyakan begini pertanyaannya, benar atau salah tidur piring ke kanan dengan tangan menempel ke pipi itu dapat meningkatkan kecerdasan? Saya begitu mendengar itu langsung saya bilang benar, karena pertanyaannya begitu, tidur piring ke kanan dengan tangan menempel ke pipi dia dapat meningkatkan kecerdasan. Ternyata jawabannya kan benar. Jadi dari hasil penelitian ini tidur piring ke kanan itu bisa meningkatkan kecerdasan. Coba, itu adalah sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah, tidur piring ke kanan. Ternyata setelah diteliti ada hasilnya, gitu kan? Ada faedahnya tidur piring ke kanan. Salah dengan makan pakai tangan kanan. Kenapa Rasulullah menyuruhkan kita untuk makan pakai tangan kanan? Bukan hanya karena ini digunakan untuk membersihkan kotoran kita, gitu ya, tapi juga karena ternyata di tangan kanan kita ini ada enzim-enzim baik yang membantu untuk membusukkan makanan. Sehingga ketika makanan itu kita pegang, pada saat itu terjadi proses pembusukan yang itu membantu saluran pencernaan kita untuk mencerna si makanan. Coba. Maka kalau kita makan pakai sendok, tidak terjadi proses pembusukan di awal, gitu ya, maka pasti akan lebih lambat proses pencernaan di dalam tubuh.
dari hasil penelitian gitu ya, ketika kita masuk pakai kaki kiri, refleks tubuh kita itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita masuk dengan kaki kanan. Makanya kalau dia masuk pakai kaki kiri, kalau dia mau preset, itu biasanya dia lebih cepat tanggap, gitu ya, untuk mengantisipasi supaya nggak jatuh. Tapi kalau pakai kaki kanan, refleksnya dia lebih lambat. Masya Allah, gitu ya. Makanya mencontoh sunnah Rasulullah itu juga nggak boleh pakai kaki. Ikuti saja, yakin aja gitu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disunahkan, baik itu yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh Rasulullah, itu semua akan kembali lagi kepada kita dalam satu bentuk kebaikan. Atau juga misalnya apa lagi? Ya, contoh-contoh yang lain. Duduk, minum sambil duduk. Nah, ini juga ternyata ada hasilnya. Ternyata gitu ya, kalau saya agak lupa, itu kaitannya dengan dengkul, lutut. Kaitannya juga dengan lutut, itu katanya akan membantu kita untuk mencegah rompos atau apa itu di lutut. Tapi ini saya nggak lupa gitu kalau itu. Cuma ada hasilnya, termasuk juga untuk menahan ini, menahan apa saluran kencing gitu ya, ketika duduk. Itu juga ada kaidahnya, ada manfaatnya gitu ternyata. Ini bisa duduk. Cuma saya nggak lupa kalau yang itu. Tapi jelas ada secara kesehatan terbukti, gitu ya. Termasuk gitu ya, ketika kita sholat malam sepertiga malam yang terakhir. Kenapa kok yang disunahkannya itu adalah sepertiga malam yang terakhir? Sepertiga malam yang terakhir itu antara jam berapa, Bu? Ya kurang lebih dari jam 2-an gitu ya, sampai menjelang subuh. Ya. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita gitu ya, itu punya jam. Ketika dia mau melakukan sesuatu itu mereka punya jam. Jam 10 sampai jam 2 itu adalah waktu bagi tubuh kita untuk memproduksi sel darah merah. Apa fungsi sel darah merah? Membawa oksigen, kan gitu ya? Itu kan yang mana biologi? Betul nggak? Sel darah merah salah fungsinya apa sih? Kan tadi ya, kalau salah membawa apa? O2 itu oksigen mengalir ke seluruh tubuh, kan begitu. Sehingga kalau tubuh kita tidak memproduksi sel darah merah, apa yang terjadi dengan kita? Kalau O2-nya nggak ada, O2 itu kan oksigen itu membuat kita badan terjadi segar. Kalau dan sel darah merah, tubuh kita nggak memproduksi sel darah merah, berarti nggak ada O2-nya, nggak mengeluarkan O2 ke tubuh kita, yang terjadi kita akan lemes badannya. Makanya pernah nggak kalian merasakan kalau kalian begadang, nggak tidur, tidurnya itu subuh, atau tidurnya jam 3 pagi atau jam 4 subuh gitu ya, kemudian bangun besoknya jam 6, yang terjadi apa ya tubuh kalian? Pasti lemes nih, pusing, gitu kan? Kenapa? Karena tadi kita melewatkan tubuh kita untuk memproduksi sel darah merah, dan itu biasanya dilakukan oleh tubuh kita pada jam 10 sampai dengan jam 2 malam. Jam 2 sampai dengan pagi, itu sampai dengan subuh, itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengirimkan si sel darah merah tadi ke otak, apa bagian di dalam otak kita, dan itu hanya bisa dilakukan pada saat kita sujud. Ada satu bagian di kepala kita, di otak kita, yang hanya bisa teraliri oleh darah yang ada dilakukan pada saat kita sedang sujud. Dan darah yang dialirkan adalah darah yang baru, yang baru dibuat pada tadi pukul 10 sampai dengan pukul 2. Masya Allah. Kemudian pagi makan, sarapan itu harus gitu ya di pagi hari. Kenapa? Apalagi kalau kemudian kita sarapannya sama yang bergizi. Karena nanti gitu ya di antara jam subuh itu sampai sekitar jam 7 dan itu waktu kita tubuh kita mendetoksifikasi kotoran keluar dari tubuh. Makanya kalau kita bangun subuh, bangun malam gitu ya, kemudian kita minum air putih gitu, kemudian minum air putih sih di bawah tidak kita hangat kita berarti yang biasa nggak ada dingin, bukan air kulkas gitu ya. Kita nanti biasanya kalau dingin itu habis subuh biasanya kita suka buang air besar, ingin buang air besar. Masya Allah. Jadi sebenarnya tubuh kita ini ya sudah Allah ciptakan dengan tubuh yang sangat sempurna. Kitanya aja dari tadi yang dapat, ya apa namanya degil gitu ya. Kitanya dia degil gitu, nggak mau mandul gitu, nggak mau nurut dengan perintahnya Allah, nggak mau mandul dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Paham ya? Jadi yang kedua cinta kita adalah kepada Rasulullah, dan
ikuti saja, yakin saja, beriman saja, percaya saja bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu semua adalah kebaikan bagi kita. Nah yang ketiga adalah tadi kecintaan kepada ulil amri atau pemimpin, atau kalau di jabatan lebih lanjut oleh para ulama itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, siapa? Orang tua, gitu ya. Paling berhak untuk menerima cinta dari kita. Orang yang paling berhak, yang paling wajib untuk kita cintai itu adalah orang tua kita. Sebelum kalian menikah, ya. Kalau kalian sudah menikah, maka kewajiban itu pertama kali harus kalian berikan kepada suami kalian. Maka ketika kalian belum menikah, ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kalian, ya, untuk kalian betul-betul bisa mencurahkan semua cinta kalian kepada orang tua. Karena kalau kalian sudah menikah, gitu ya, kecintaan itu pertama kali harus kalian berikan kepada suami. Makanya kok bisa galau kalau belum menikah. Kalau belum menikah itu yakini saja, oh berarti ini Allah berikan kesempatan pada saya untuk saya masih lebih bisa, lebih banyak, lebih punya waktu untuk mencintai orang tua. Karena nanti kalau udah menikah nggak bisa lagi segampang-gampang itu kalian. Paham ya? Makanya kalau belum menikah kok sadar, syukuri dulu gitu. Oh berarti Allah masih memberikan saya kesempatan untuk lebih lama mencintai orang tua saya. Paham sampai sini ya? Orang tua, kemudian suami, kemudian siapa lagi? Kakak, adik, abang kita, anak kita, ya, saudara-saudara kita yang lain. Kalau kalian juga sudah menjadi seorang komentar di mobil, motor kalian, itu mereka semua paling berhak untuk menerima cinta kalian. Gak usah ribut, gak usah risau dengan lawan jenis. Pada saatnya nanti insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kalian menurut Allah. Ya. Allah akan memberikan itu pasti, itu sudah janji. Kenapa? Gitu ya? Karena Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Maka Allah sudah menciptakan pasangan untuk kalian masing-masing. Gak usah risau. Yang perlu kalian lakukan sekarang apa? Memantaskan diri kalian, gitu ya, untuk masuk dalam rumah tangga nanti. Kenapa? Karena rumah tangga itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Dia bukan kayak drama Korea. Drama Korea itu, maaf ya, drama Korea itu adalah satu bentuk pembohongan publik. Karena nggak ada yang namanya laki-laki itu seperti yang diceritakan dalam Korea, yang dia mau nunggu di bawah hujan, berhujan-hujanan untuk nungguin pasangannya perempuan. Ya, nggak ada. Fitrahnya laki-laki itu tidak begitu. Laki-laki itu berpikirnya logis, gitu ya. Kalau nggak mau sudah, kalau nggak suka ya sudah. Nggak yang kemudian merengek gitu ya. Mau hujan-hujanan itu nunggu hujan-hujanan nunggu di bawah hujan gitu ya, untuk menunggu seseorang gitu ya. Laki-laki itu nggak begitu, ya. Karena dia kebanyakan untuk belakang, karena itu akan mempengaruhi gitu ya pemikiran kalian, dan kalian punya harapan yang jauh lebih tinggi karena berdasarkan rapor tadi, karena kenyataannya tidak seperti itu. Itu sebabnya mengapa banyak terjadinya perceraian, banyak yang kemudian menikah muda tapi kemudian tidak tahan lama dan kemudian akhirnya bercerai. Karena apa yang ada di harapannya tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Apalagi teman-teman kita laki-laki itu juga mereka tidak suka nonton drakor, gitu ya. Akhirnya mereka juga tidak dengan pemikiran mereka, dan kita yang sudah tercuci otaknya dengan drakor tadi itu akhirnya punya bayangan yang ekspektasinya tinggi sekali, gitu ya, tentang laki-laki yang
gitu ya, yang akan memenuhi seperti itu. Kalaupun ada itu satu dari 1000 dan kecilan kalau dalam statistik gitu ya. Jadi jangan kebanyakan nonton drakor, karena itu akan mempengaruhi pemikiran kalian, ekspektasi kalian tentang pernikahan. Karena sunatullah Allah tidak memberikan laki-laki seperti itu. Sunatullahnya laki-laki dia berpikirnya lebih dengan akal. Dan itu gak sesuai dengan kita. Yang kita berpikirnya itu lebih banyak dengan perasaan. Paham ya? Termasuk misalnya kalau laki-laki itu mungkin WA kita itu biasa. Tapi kalau perempuan gitu ya, dapat WA itu luar biasa, berbunga-bunga hatinya ya. Tapi kalau laki-laki itu biasa aja, wajar gitu. Saya dulu pernah saya dulu pernah cemburu kita dengan suami ya. Karena ada WA group gitu ya. Terus suami saya WA-nya tapi passwordnya saya tahu gitu ya. Suami kan tidak buka, suami nggak masak. Jadi pernah waktu itu sengaja saya buka gitu, terbaca WA-nya, terus ada ini yang saya membuat saya berdiri ya itulah gitu ya. Terus dulu gitu maksudnya cemburu gitu. Cuma ada satu pertanyaan gini, simple gitu sampai bulan. Ya itu kan dia nih. Kalau Adi kan enggak, ya dia kan tidak begitu, yang penting Adi enggak. Ternyata kalau laki-laki itu mikirnya begitu gitu. Ya terserah orang lain mau gimana, yang penting saya tidak gitu. Mikirnya itu dengan logika, dengan akal gitu. Kalau kita gitu ya, melihat perempuan begini, itu langsung terasa nih perempuan ini dari kecil gitu kan. Ini perempuan ini begini, perempuan ini begitu kan gitu ya. Kalau laki-laki enggak. Itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki dapat kita dapat ikhwan, jangan kayak dulu gitu. Itu biasa kalau buat mereka. Tapi kalau keseringan itu baru ada sakit hati. Kalau saya terakhir WA apalagi waktu enggak apa namanya enggak biasa gitu tengah malam bangunin tahajud dan itu ternyata cuma kita sendiri baru ada sakit hati. Tapi kalau di siang hari dan sendiri kemudian untuk menanyakan gimana ini proposalnya sudah jadi belum gitu ya, ayo tolong ya dikerjakan, ayo semangat kerja ini ya sudah anggap aja biasa. Paham ya? Karena tadi lagi berpikirnya dengan akal. Saya baru punya gitu, ini itu kan dia gitu kan, Abi gitu kan, kenapa juga dipikirin gitu. Kalau tadi Abi kan enggak, saya langsung ya Allah ternyata begini mikirnya laki-laki. Iya, paham ya? Jadi apa namanya? Kecintaan kita kepada mereka yang penting kita pantaskan diri dulu gitu ya, untuk nanti bisa masuk dalam rumah tangga. Pantas untuk mendampingi seorang laki-laki yang sudah Allah berikan untuk kita. Ya. Jadi yang jelas apa namanya, jangan sampai kemudian kita menggadaikan permohonan kita itu misalnya dia sampai kemudian gitu ya, mahal sekali. Yang namanya laki-laki itu kalau dia mau mendapatkan sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkan sampai dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, ini laki-laki memang fitrahnya begitu. Kalau dia sudah menginginkan sesuatu, dia akan meminta itu dan mencari cara supaya dia bisa mendapatkan itu sampai dia dapat. Itu sebabnya kalau kita nanti berpacaran dengan laki-laki itu merugi kita. Apalagi kalau kemudian dia berpacaran sudah pengennya gitu ya, pengennya saya pacaran dengan dia supaya saya bisa mendapatkan sesuatu dari dia. Itu kan dia kejar terus sampai dia dapat. Alhamdulillah. Dan banyak kawan, ya. Kehormatan kita, kemuliaan kita adalah pada saat kita mampu menjaga diri kita gitu, sesuai dengan syariat. Kita meletakkan diri kita. Tapi kalau kita sudah remeh-remeh, gitu, maksudnya ngeremeh-remeh itu dengan laki-laki, gitu ya, gampang sekali kita kemudian apa namanya bertingkah yang tidak sewajarnya dengan laki-laki, gitu ya, membuat mereka mengingatkan mereka begini begitu dan sebagainya. Belum tentu kita dianggap mulia di hadapan mereka. Bisa jadi justru kita dianggap sebagai perempuan yang gampang. Ya, sekali lagi harga diri perempuan itu terletak pada kemampuan kita menjaga izah diri kita. Ya, makanya dengan serahkan itu kepada sembarang laki-laki. Kalau perlu gerak, iya nggak apa-apa gerak.
maaf gitu juga sih. Saya bilang sama suami, kenapa sih kok kami nggak boleh ini WA sama ini itu apa? Ya, ini percaya aja gitu. Kalau ini nggak waktu. Karena dulu sebelum nikah suami itu, suami pernah WA saya gitu ya. Sebelum nikah nih, mau nikah 2 hari mau nikah, dia mau nikah. Kemudian pas suami WA itu langsung saya balas sendiri. Apa nanti? Kita belum nikah. Jadi jangan WA seperti ini. Ya. Jangan tolong yang udah habis seperti ini. Wah itu langsung suami tak kenal WA saya sampai gitu ya. Baru pakai setelah nikah baru mulai kayak gitu. Jadi kata suami gitu, ya alhamdulillah sih. Ya, karena tadi diri kita memang di situ. Kali-kali itu tidak lepas, jangan tanya pada hati kita, pantas ya kita WA seperti itu dengan nama jenis. Ya, kenapa? Karena tadi harga diri kita juga kita melakukan itu. Oke, mungkin ini barangkali ya. Silakan mungkin bisa saja lebih banyak silakan tanya jawab. Oke, apa namanya biasanya ini. Tapi kurang lebih dan seperti itu, gitu ya. Cinta kita berikan pertama sekali adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, dan ketiga kepada manusia. Tapi ingat, kalau kepada Allah dan Rasulullah tidak boleh pakai kata tapi. Kalau kepada manusia itu baru bersyarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah kita berikan itu kepada mereka yang memang sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan. Artinya kepada orang lain kita berikan hanya sebatasnya saja, secukupnya saja. Kalau belum halal, jangan coba-coba memberikan kita. Kalau tidak mau terbakar, ya mau kita berikan kan itu yang patahnya. Ya, itu jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah jaga fitrahnya, Allah jaga kemuliaan dirinya, gitu ya. Allah jaga izahnya sampai nanti pada saatnya Allah berikan kepada kalian pasangan-pasangan hidup, gitu ya, dari jenis kalian sendiri. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khairan kepada Ibu atas materi yang sangat luar biasa bermanfaat dan sekaligus menjadi manfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi apa pikirkan dari bertanya, silakan. Bagaimana caranya kita tadi ini bukan sampaikan gitu ya. Bagaimana cara kita kemudian meraih cinta? Itu bagaimana caranya supaya kita juga bisa merasakan bahwa kita mencintai Allah. Gitu ya, saya sampaikan sedikit. Yang pertama itu adalah yang memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Jadi supaya kita bisa mencintai Allah dan kita juga mendapatkan mencintai Allah, yang kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya kalau kemudian kalian merasa bacaan saya belum baik kok, belum sesuai tajwidnya gitu dan sebagainya, cari kelas tahsin. Ya. Jangan malu, jangan ragu. Kenapa? Karena kalau kata Rasulullah, jika orang yang mengaji dengan tajwid yang baik, yang benar, maka dia mengaji bersama orang-orang. Sedangkan orang yang mengaji, gitu ya, dan dia masih terbata-bata, dia terpatah-patah, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala karena dia mengaji dan yang kedua pahala karena dia belajar. Tapi orang yang sudah belajar, dia mengaji seperti apa? Dia mengaji bersama dengan siapa yang nggak mau mengaji dengan para malaikat, ya. Nah, kemudian yang kedua, gitu, supaya kita juga mendapatkan kecintaan Allah, gitu, itu adalah memperbanyak berzikir. Zikir itu apa? Zikir itu artinya ingat kepada Allah, ya. Ingat kepada Allah itu tidak harus selalu kemudian kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, gitu ya. Tidak harus seperti itu, walaupun itu juga berzikir. Dan itu biasa kita lakukan ketika kita habis sholat. Tapi yang namanya berzikir di sini, dia dalam arti luas adalah kita ingat kepada Allah. Bahkan di sebuah
itu begini, oleh Rasulullah itu begini. Ada hadisnya. Hadis itu begini, kalau kita ingin kepada Allah pada saat kita sendiri, maka Allah akan mengingat kita. Jangan lupa. Kalau kita mengingat Allah pada saat kita sedang ramai begini, maka Allah akan mengingat kita dalam keadaan yang lebih baik. Dia bersama para malaikat itu bermasalah. Jadi ada hadis itu bisa disampaikan. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Makanya namanya berzikir tadi, kita artinya adalah kita harus ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, senang, sedih, sepi, sendiri, ramai, ingat kepada Allah. Maka Allah pasti akan mengingat kita. Dan ingat, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, itu akan kembali kepada kita pada saat kita sedang dalam kondisi membutuhkan Allah. Tapi ingat tadi, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, dan hubungan itu stabil, artinya kita lagi senang kita ingat Allah, kita lagi sedih kita ingat Allah, maka itu nanti akan kembali kepada kita pada saat kita sedang butuh dengan Allah. Percaya? Tapi yang tadi, kita harus punya hubungan yang baik dengan Allah, hubungannya harus stabil. Jangan hanya pada saat sedih saja kita ingat Allah, sedang lagi senang-senang kita lupa. Atau kebalikannya juga bisa jadi begitu, Tapi kalau hubungan kita stabil dengan Allah, maka Allah akan datang dan ingat kepada kita pada saat kita sedang butuh. Jadi maka yang kedua tadi cara kita mengingat Allah, cara kita mendapatkan cinta Allah adalah dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga sholat. Sholatnya bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunat rawatib maupun sholat sunnah yang lainnya, terutama sholat malam. Kenapa? Karena seperti yang terakhir itu waktu yang stabil untuk berdoa. Dan Allah itu turun dari aslinya, pada seperti malam yang terakhir. Allah itu turun dari asli itu untuk mencari mana hamba-Nya yang berdoa. Dan itu dilakukan Allah di seperti malam yang terakhir. Makanya perbanyaklah istighfar, perbanyaklah doa di seperti malam yang terakhir. Kalau nggak sempat berdoa yang panjang, cukup dengan istighfar, perbanyaklah istighfar seperti malam yang terakhir. Kenapa? Karena orang yang beristighfar dan Allah mengampuni dosa-dosanya, maka apapun yang dia minta akan Allah kabulkan. Itu janjinya Allah. Makanya kalau nggak sempat tadi berdoa, perbanyaklah istighfar seperti malam yang terakhir. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak puasa. Jadi bagaimana kita mendapatkan cinta Allah dan menghadirkan juga rasa cinta kita kepada Allah adalah dengan memperbanyak puasa. Untuk bulan Rajab, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala, dan Allah juga akan melipat gandakan dosa kalau kita melakukan maksiat, maka perbanyaklah puasa di bulan Rajab. Kemudian yang berikutnya, selalu bersyukur. Ini sulit sekali kita lakukan, betul kan? Karena kita abai, kita lupa, termasuk tadi pagi. Ada nggak yang berdoa baru tidur? Kadang-kadang begitu bangun tidur langsung lompat, langsung berdiri, duduk atau jalan atau buka HP malah. Lupa bersyukur. Lupa bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun oleh Allah. Lupa bersyukur bahwa hari ini kita tidak mendengarkan berita buruk apapun tentang keluarga kita. Apalagi kalau kalian kos di sini, orang tuanya jauh di sana. Kemudian kita tidak mendengarkan apapun berita tentang orang tua kita, berarti mereka masih sehat-sehat saja, baik-baik saja, insya Allah, dan itu apa kita syukuri. Jadi bersyukur itu dan mendapatkan kecintaan dari Allah. Dan yang berikutnya, selain bersyukur adalah memperbanyak istighfar. Allah akan cinta sekali dengan orang-orang yang memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena biasanya ini istighfar itu banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang bercerita tentang istighfar. Keutamaan istighfar itu banyak sekali. Itu akan mendatangkan rezeki, menurunkan hujan, kemudian memberikan kita membuka jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian mendatangkan
jodoh, memiliki keturunan, itu faedah dari istighfar. Makanya kalau kemudian kalian ingin dipercepat jodohnya, perbanyak istighfar nih dari sekarang. Ya, karena jodoh itu termasuk rezeki kan, gitu ya. Makanya perbanyak istighfar, termasuk anak itu juga rezeki kan. Makanya kalau susah punya anak dan sebagainya dulu sih gitu. Kalau sudah waktu saya baru awal nikah gitu ya, saya ingatkan banyak istighfar gitu ya. Kalau hari pertama anak saya kan meninggal, saya tidak dapat apa dengan istighfar, istighfar. Karena tadi istighfar itu salah satu utamanya memperbanyak rezeki, mempermudah rezeki kita. Itu ya. Barangkali dari beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kecintaan Allah gitu ya kepada kita, dan itu juga akan menjadi semakin mencintai Allah. Ada berapa tadi yang saya sebutkan? 6 ya? Baik, berarti Allah Azza. Masya Allah, jazakallahu khairan Ibu atas materi yang sangat luar biasa tadi. Alhamdulillah, kita sudah dapat ilmu yang sangat banyak sekali hari ini, dan semoga kita diberkahi oleh Allah dalam diskusi kita hari ini dan dapat mengamalkannya dan sebagai salah satu amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu yang telah diluangkan untuk jadi komandan kita pada hari ini. Semoga Ibu selalu sehat, selalu diberikan kesempatan untuk dapat membagikan ilmunya lagi di lain waktu. Dan untuk Al-Fatihah, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya salah dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Baiklah, mari kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah ini akan ada pemberian cinta mata untuk Ibu dari panitia ketua panitia, yaitu Kak Suci. Pada kakak Ibu silakan. Siapa yang mau dokumentasi? Dokumentasi dia? Enggak apa.